Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai awal Desember ini sudah kita masuk dalam suasana Natal. Nah, mari kita bersama-sama belajar dari ayat Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat ini adalah berita Natal yang menyatakan sesungguhnya anak darah atau gadis itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kata anak darah atau gadis ini sebetulnya memang secara logika gak masuk akal, masuk gadis harus melahirkan seorang anak. Tetapi karena Allah itu maha kuasa, dari apapun juga, dengan tujuan apapun juga, Allah itu bisa mengerjakan segalanya. Dan karena dia ingin menjelma menjadi manusia, dengan tujuan apa? Untuk menyampaikan kasihnya, untuk menyatakan hatinya, yaitu yang mengasihi manusia berdosa supaya diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengingat kata anak darah itu berarti juga 100% benih ilahi. Tidak ada campur benih manusianya. Dan sebab itu saudara, di dalam Injil Yohanes juga dikatakan, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 dan 2, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi di sini dikatakan saudara-saudara bahwa firman itu juga Allah. Dan Tuhan mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Dengan cara yaitu memilih gadis untuk melahirkan. Supaya manusia juga percaya itu adalah benih ilahi. Firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Dia rela meninggalkan tempat yang begitu mulia. Mengapa mau lahir di dunia yang fana ini? Karena dia mengasihi kita manusia yang berdosa. Dia ingin menyatakan kasihnya karena tidak ada seorang pun yang dapat menebus dosa kecuali Allah yang kudus. Nah, sebab itu dia harus lahir sebagai manusia untuk menyatakan maksudnya, untuk menanggung dosa manusia. Bukan hanya menyatakan, tapi dia laksanakan dalam hidupnya. Dan setelah dia mati di salib, dia bangkit. Dia kembali menyertai para umatnya. Dengan apa saudara-saudara? Dengan Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Dia dapat menyertai kita dimanapun kita berada. Sebab itu dikatakan tadi, anak laki-laki itu akan dilahirkan oleh darah itu, dan dia akan dinamakan Immanuel. Artinya Allah beserta dengan kita. Jadi itulah hati Tuhan. Tuhan itu ingin menyatu dengan umatnya. Bahkan dia berkata, aku beserta dengan kamu sampai kesudahan alam. Berarti hati Yesus itu ingin tetap bisa menyatu dengan umatnya yang dia kasihi. Tapi sayang tidak semua umat manusia menerima dia. Hanya orang yang mau percaya bahwa dia datang ke dunia untuk menjadi jalan kebenaran dan kehidupan, dan menyertai kita. Dan menghadapi dunia yang fana ini, kita butuh penyertaan Tuhan. Immanuel itu perlu dalam hidup kita. Dalam menghadapi problem kita itu terbatas sekali. Dalam menghadapi problem seringkali kita tidak mampu mengatasinya. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Sebab itu firman Tuhan juga mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan mendengar doamu. Wah, itu anugerah Tuhan. Bukan hanya dia lahir, tapi dia juga mau menyertai kita di dunia ini sampai kekekalan. Kiranya cukup sekian. Tuhan memberkati, dan tidak lupa saya ucapkan
Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Amin.